Kama arsalna fikum rasulan minkum. Kaya oleh ngutus ingsun. Jadi ngendikane Allah fala takhshawhum wakhshawni wa yutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Perpindahan Ka'bah ndadekno polemik. Kowe aja wedi wong Yahudi Nasrani tapi wedi ning aku wa yutimma ni'mati 'alaikum. Lan supaya aku nyempurnakno ingsun nikmate ingsun 'alaikum. Lah termasuk nyempurnakno nikmat kama arsalna. Kaya oleh ngutus ingsun muta'alliqun. Kama arsalna ku ta'alluq bi utimma lan lafat utimma. Termasuk nyempurnakno nikmat yaiku kautusi rasul fikum ing dalem sira kabeh. Ingsun ngutus rasulan ing rasul minkum kang saking sira kabeh yaiku bangsa Arab. Muhammad rupane Muhammad. Yastu ingkang maca sapa rasul alaikum ing atas sira kabeh ayat ing boro-boro ayat ingsun. Wa yuzakkikum lan bersihna sapa rasul kum ing sira kabeh. Wa yu'allimukum lan mulang sapa rasul kum ing sira kabeh alkitab ing kitab al-hikmah lan hikmah. Rasul diutus itu kanggo maca ayat bersihno mulang kitab wal hikmah wa yu'allimukum lan mulang sapa rasul ing sira kabeh malam takum ing perkara lam takum kang ora ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh. Fakuruni mongko iling sira kabeh ni ingsun bisolati lan salat wa tasbih wa azkur mongko eling ingsun kum sira kabeh. Ila den ucapno apa ngene makna te maknane kauluhu fadkuruni ngene ujazikum kowe nek eling aku ujazikum mongko males ingsun bumi sira kabeh. Wa fil hadis dalam hadis anillahi sangi Allah taala hadis qudsi man takaroni fi nafsi uti sapa wong eling sapa man ingsun fi nafsi ing dalam atine man dakar tuhu fi nafsi mongko eling ingsun ing man fi nafsi ing dalam date ingsun. Wa man takaroni fi malain sapa wong eling sapa man ingsun fi malain ing dalam depan umum ngarepe wong akeh malak ku anggere malak-malak ngarepe wong zakat tu mongko eling ingsun ku ing man fi malain ing dalem kelompok khairin ingkang luwih bagus min malaihi timbang kelompok wong. Dina eling aku ning ati tak eling ning atiku dhewe ketika Allah. Nak eling ning depan umum tak sebut di depan umum. Waskuru lan syukur sira kabeh limar ingsun wa takfurun aja ngafiri sira kabeh ning ingsun. Afid Allah termasuk bil maksiat lan maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong iman istainu gawe tulung sira kabeh ala akhirah ing atase urusan akhirat. Bisa lan sabar wa salat lan salat. Tidak jaluk pertolongane Allah urusan akhirat bisa lan sabar wa salat lan salat. Inna wa satamna Allah ma'asobirin serta ada sing sabar-sabar kabeh. Coba wong saiki urusan dunia sing dipertaruh urusan akhirat. Dadi njaluk njuk dhuwit nglakoni salat. Dadi barang dunia dipertaruh sampai akhirat. Tapi ora walian golek dhuwit demi iso salat apik. Artine dunia dikanggo akhirat. Saiki diwalek napa? Golek dhuwit nganggo apa? Salat. Ora Imam Suyuti komentaris sederhana ya alladzina amanu sta'inu njaluk tulung sira kabeh ala akhirah ing atase urusan akhirat bisa beriklan sabar salat. Jadi woi kita sebisa mungkin Mas Bro nganggo dhewe Sabtu Qadir. Jadi Sabtu Qadir menyangkut nikmat itu kaidah umum la tahtar jalban nikmat wala tafal balwa. Mungkin nak sampean bisa manakiban ro. La tahtar jalban nikmat wala tafal balwa. Fa inna nikmat wasilatun ilaika bil ismah. Istalab taha amlah. Kula kok istalab taha am wal balwa halatun bika wa ingkarih dahar. Jadi la tahtar jalban nikmat kowe ora usah kepengin untuk nikmat. La tahtar jalban nikmat kowe ora usah kepengin untuk nikmat. Wa tafal balwa kowe ora usah kepengin tolak bala. Ini tenggene malaikat wonten fa inna nikmat wasilatun ilaika bil kismah. Mergo nikmat iku mesti teko ning kowe atas nama bagian. Istilah taha amla cek mbok tarik cek ora. Artinya kita berkeinginan mendapatkan atau enggak ini sudah istilah taha amla. Wal wa halatun bika jenenge bala iku wis tingkae kita artine khase manusia untuk bala wa ingkari fasallim lillah fil kulli yaf'alu ma yasha walane kabeh serana ning Allah yaf'alu ma yasha. Memang ini tidak menghalangi kita berdoa karo mantoe tapi mun kula bolak-balik doa kita setelah terpelajar kok malah ndak ono sirik. Kenapa gitu? Jadi kita udah enak ya jadi manusia. Zaman Mustafa orang iso ngaji, orang iso ndonga, yo wis tau kelamaan. Yo tahu kesampaian hajat. Tapi sakwise iso ndonga sawangane setiap kita untuk nikmat krana donga kita. Kapan gitu tambah terpelajar tambah bodoh. Zaman kita orang iso ngaji cek bodoh cek cilik, mulai dolanan nenteng manuk sampai mancing iwak yo tau untuk tenan. Krana nikmate Allah.
Di bareng iso donga lho, mandi lho donga aku harus marut untuk iwak. Jadi kita ini seringkali dibodohkan dengan ilmu kita. Mulanya sindirannya Allah innama utitu ala ilmin indi. Nah, jadi dosanya Korun. Mbak Korun, kamu kok bisa kaya raya kok? Itu sing dihikayan Allah. Korun jawab kok innama utitu ala ilmin indi. Aku suka ini mergo ilmu pengetahuan. Jadi kita harus sampai kayak Korun. Kita donga hormat. Kalau setuju, misalnya sampai di masalah kita donga Allah setuju. Tapi donga yang menciptakan tauhid. Artinya kita donga Allah mergo yakin yang bisa menolong hanya Allah. Ini donga yang melahirkan tauhid. Tapi juga sampai balik ngene. Menggora donga ora kasil. Dan Allah ngersakno sama orang donga itu kasil. Zaman kita belum berdoa, belum bisa berdoa atau sering dapat nikmat. Ya sering ketolak balae. Zaman kita cilik, zaman kita awam. Tapi setelah kita berdoa kok justru nyimak imannya donga. Ini yang salah. Paham ya? Mulai Dawi Sabul Qadir la takhtar jadban na'ma wala taf'al balwa fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah istalattara amla. Zaman kowe untuk jaluk hidayah menan nek Imam Ghazali komentare elek meneh. Umpama hidayah itu berkat dongane sampeyan. Ora gak ono wong abangan untuk hidayah. Dan zaman abangan sira donga untuk hidayah. Ya. Tapi gara-gara kita harus nyai tamu modal 3 kerja 7 tahun, sawangannya kabeh mergo kita tirakat kita itu kan. Lha zaman rumah modal 3 kerja, kowe kok bisa bukan modal hidayah ganti. Lha zaman rumah hidayah. Zaman di Rumanto Markai, zaman Sami Jonan, orang Siro Jamuniro. Zaman Sarojonan, itu kan ora roh carane ndonga, ora roh carane takor. Zaman itu hidayah pertama faktor rokok, kan faktor pangeran. Tapi setelah kita roh dulu, sawangan di semua ini faktor dulu. Jadi kita saja nih masalah nikmat kudu kita yakin kalau yakhtas subur rahmati mayasa. Jadi ukuran nikmat ya asa, ukuran hidayah ya asa. Ya di mayasa ila surat mustaqim. Tapi ulama ijma urusan hidayah itu ya asa terus. Ukurannya kersane Allah. Cuma itu tadi setelah kita terpelajari mau. Ini mau sampean zaman di hizib nasor. Ah ya selamat orang apa-apa. Juga orang mati, orang tersantet itu beri di hizib nasor. Mati deh, tolak balik, tolak santet kok keren. Aku rapok. Jadi sebagian ilmu menciptakan kita mundur ke belakang. Sebenarnya cara hitungan tauhid. Padahal jelas cara Nabi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum umpama kabeh sak donya sepakat ala ayaduru ka bisain la yaduru ka ila bisain kata baru wah dengar hati sak ngomong sak donya sepakat kepen madharati kowe la yaduru ka ila bisain kata baru wah ndak bisa memberi bayar kecuali Mbak Wini. Allah ku lucu cerita harut marut ngene-ngene fitnah sihir ngene-ngene tapi tetep aja keputusan Allah sebutin wama biberi nabiin ahadin illa bi'in bila pada akhirnya itu tidak ada madarat kecuali karena kersane Allah. Paham ya? Jadi kita dungane Allah faktornya misalnya sama di musibah itu kita dungane Allah itu mempertegas tauhid kita bahwa hanya Allah yang bisa menolong. Tapi kalau bertaruh tanpa doa aku gak selamat keliru sampean berarti sampean darani Allah mau dikte dongan. Istilahnya sebelum sampean doa diselametno Allah gitu. Jadi nak Allah ngitungnya zaman nyelametno sampean cara Allah karena saya berkehendak, karena saya ingin menyelamatkan. Allah tidak bisa didikte oleh donga, tidak bisa. Jadi donga kita mempertegas tauhid kita bahwa kita hanya berharap dengan Allah yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Jadi walik-walik betul ya. Terus mulane bener Sabtu Qadir. Jadi makom nampun dhuwur. Ini hitungane la tahtar jalban na'ma bala dafal. Ini mumpung populer. Mergo sampeyan bisa marakiban. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah. Wal bal wa halatun fika wa ingkari. Fasal lillah bi kulli yafalu ma yasha. Ini sudah masalah-masalah sing prinsip. Tapi ngoten ilmu umpama kaya para kabeh donga-donga ora mandi. Kabeh tapi sampeyan ngono juga ilmu kelas tinggi dunia rusak. Kaya isu ninja iku ya penting. Kok dadekno dukun-dukun sugih tenan. Jadi wong iku nak bener ra dadi rezeki. Ngene kula tangane dari Gus ora jenengan ninja piye? Ninja mung ngono Gus langsung sugih karo ninja. Rozi sampean tuku keri, mungkin kau jago kiri Rozi tukang masak. Itu ninja, ya kartu mobil keri. Berinya laris. Nanti nawang ngersakno aja kau dan Rozi. Yes, keren. Tapi kita coba laris, coba umpama orang donga kita selamat ya kersane Allah. Ya mau. Tapi gara-gara digotri, muntah gotri sitok ngursak tauhid.
Mau menang tal gotri soalnya cara apa sampai tetap selamat. Sakit mau sampai gak usah ngental gotri ya tetap rajin ninja, rajin buru. Tapi gara-gara ngental gotri kok malah mati loh gotri deh kalau apa. Jadi lucu. Ini jadinya ilmu sing rusak. Jadi kacau. Dona sing kayak gotri gak masalah rusak lu duit, sama rusak duit bayar ini sampai tem rusak. Dona sing untuk duit rusak sumber untuk duit. Saya tuh gotri, kalau itu rusak sumber untuk duit. Dan sampai duit kehilangan duit, kehilangan iman. Nah ini teman niat sudah kau apa mbak? Sudah kau mbak? Jika ikut itu, namun cuma tak kutu. Kalau cara dari dia mati lah, tu bang tahu kutu bayang, semua di paten ini jalan, tahu kutu itu apa? Aku lah pribadi, tapi bukan fatwa nih, pulau nunggu. Sawe. Dari bangsa ini. Jadi sindiran Allah jelas. Jadi Allah ceritakan Korun itu dosa. Mereka zaman diarani juga jadi Korun innama utituhu ala ilmin. Jadi aku iso ngene iki mergo pengetahuan. Contoh paling gampang zaman sampai untuk hidayat. Kita kan gak tahu dengan hidayat. Zaman kita cilik ya ora tahu kepengen ngalim. Ngerti paling ngalim mbek pengiran, diparingi iso ngaji. Paringi iso ngaji malah kurang ajar niku. Ono santri ngalim dari barokah. Santri kecelakaan jari kemarin di ini terus menjadi pengira. Nah akhirnya kemarin jari baru kayak ini, sing kecelakaan kualat beda ini, menangan terus. Ada posisi dia kan terus menangan terus. Baru nak ngalim baru kayak ini, nak kecelakaan kualat beda ini. Padahal sakit mau nak cara hukum apa jelas kan? Santri sing kecelakaan ini, macam tidak ada orang hidup tidak punya musibah. Cara Allah tidak ada hidup yang tanpa musibah. Podo santri ini ngalim orang generasi nggak diparingi ngalim. Itu dari tugas Allah. Tiap generasi mesti nonton sing apa? Nah jangan jadi kiai ilmu nengoten. Meskipun perasaan santri baru kayak bayai kalau ngalim. Nah santri sing ini orang gak ngomong kan bener rusak atau gitu kan? Serempet kan lagi ini saya ngomong kan jadi wujud. Bener aku dikai sampean tak kayak duit kulo, sampean wah cara dikai duit Gus Pak kalau beras bener sampean niat panjang tenang tuh ini berat. Tidak kulo kan biru, cara rata ide keramangan kan biru. Kulo posisinya sing kayak iya. Paham ya? Jadi ilmu itu sensitif, cara Allah sensitif. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu 'alal akhirati bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulan aja ngucap sira kabeh iman maring wong ibtalu kang den mateni sapa man fisabilillah. Kowe aja ngucap amatun. Utawi mereka iku mati. Kalbun balik utawi wong akeh wahya unirup kabeh. Jadi wong sing mati fisabilillah hakikate urip. Wala kila tasurun tapi ora ningali sira kabeh. Ini kalau tak cerita menyangkut mati. Cara Allah wong mati saya juga mati. Jadi aja sampai kowe ngucap karo wong sing mati saya iku mati. Balhum ahyaun wala kila tasurun. Mereka itu hidup tapi kowe ra. Itu mergo ngeten kula nanti mau teng kitab-kitab kados teng Imam Ghazali teng. Jadi menyangkut mati ngeten. Manusia itu hanya istilah pengiran zaman mau teng surat biru. Jadi walakinna siro menanas layak lamun. Istilah pengiran layak lamun itu kali. Layak lamun itu tidak tahu. Manusia itu kebanyakan tidak tahu. Terus Allah damel badal. Orang aku damel badal. Ya alamuna zahiran minal hayati dunia. Yang diketahui manusia itu zahiran minal hayati dunia. Sing nampak dari kehidupan dunia. Misalnya ngaten, sa'alim alim wong masih wali sundul langit. Nak darani mati wong sing wis gak bergerak jasate. Tapi orang tidak akan sampai pengetahuan bahwa roh itu tidak pernah mati, hanya pindah. Inti kalau roh minal alam ifana, dari alam rusak ke alam bakok. Sampai agak percaya jajal yang perasaan ini sampai menjangka. Sampai ada dewan tahajud dulu pas munajat. Apa iso sampai bayang sing jenenge kematian. Mesti bukan sakit, terus masa saya bisa berpikir ini tahu-tahu nggak ada dalam peredaran sama sekali. Sampai bisa bayang kan bener sakit. Sampai bisa bayang mati dengan arti kecelakaan terus mati jasad nggak berkutik selesai sakit. Tiba no, saya yang pernah bersejarah, tahu kiri, tahu sudah, tahu mondok, tahu macam-macam, dengan segala perilaku kita puluhan tahun, kok ujuk-ujuk hilang peredaran? Apa mungkin? Sama sakit, bayang no, ujuk-ujuk hilang pikiran ini sampai terus hilang dari peredaran Adam. Mungkin sakit. Nah yang diketahui manusia itu belum menal hayat di dunia, yaitu ini penguripan dunia. Mulai wonten sebagian ulama ngendikan sebetulnya semua sains, semua ilmu pengetahuan
sanurihim ayatina fil afaq itu untuk iman ilallah. Coba contoh paling gampang tadi. Ketika kita miskin Kang Romanto. Ketika kita miskin, itu bayangin, anakku ora kelar mangan, mari ra duwe beras. Anakku ora kelar mangan, mari aku ora kelar tuku susu. Iku cara manusia mesti begitu, hampir sampean ngeluh, Gus kula melarat Gus mangan mon kangelan. Artinya ora duwe dhuwit ra kelar tuku beras. Tapi nak cara Allah jelas boten, nak cara Allah jelas boten. Kan yo akeh sugih blek gedhe ora iso mangan, mergo tercekat lehere. Mbok tenge rusak. Mbok saiki lagi koma. Artinya apa? Betapa bodohnya kita dengan segala fakta banyak orang punya beras, punya uang tidak bisa makan karena kondisinya koma atau kondisi tenggorokannya tercekat. Itu artinya mengatakan karo Romanto, betapa bodohnya kita lagi ra iso mangan. Wae munsura marga ra duwe beras, mulane aku ra iso mangan. Padahal nak cara Allah tetep ngomong terus. Nak cara Allah kowe ra iso mangan, ya mergo tak kersakno mangan. Cara Allah tetep mergo cara Allah. Beras itu gak penting, mau apa iso gawe beras kok ra iso mangan. Misalnya mau koma. Tapi selalu kita ini belum nahaya di dunia, yang kita ketahui itu belum nahaya di dunia. Jadi unsur Allah itu kalah dengan Rabtul Adat Al-Adi. Jadi cara Imam Sanusi yang menjadikan kita sering kubur, sering murtad itu karena Rabtul Adat Al. Jadi membiasakan mengkaitkan adat yang adi, adat yang adi. Misalnya saya ini makmur melarat, anaknya rasa mau susu. Mari nanti duit, murahnya nanti susu. Anakku kurang, mereka kurang gizi. Ini memang pengetahuan manusia, ya alamuna ghairum nal hayati dunya. Nah cara Allah jelas, Allah itu tahu betul elemen-elemen di ini cilik, tahu betul. Artinya Allah tahu betul meskipun gizinya cukup. Allah itu ya elemennya kelainan, tetap buruk. Lalu bagi Allah takkan ahli medis. Uang paling ngerti ilmu saraf, ilmu itu tetap ngerti bahwa gizi tidak segalanya, tapi juga kelayakan saraf-saraf yang ada di tubuh itu gitu. Misalnya gizinya penuh, ada juga. Tapi Allah kayak kelainan nih, gue sistem pencernaannya atau sistem kan tetap nggak bisa gemuk kan. Artinya bagi Allah unsur yang dirumuskan manusia tidak mesti segalanya, nggak mesti segalanya. Contohnya ngeten, jadi misalnya mari peteng aku rasa dulu, lara peteng lagi dia pijak rasa dulu. Sebenarnya Allah kan tetap ngoten. Artinya apa? Saat kita sok tahu sebetulnya hanya sebagian kecil saja kita ketahui. Misalnya kita ngomong, wah peteng lagi rasa dulu. Nah cara Allah jelas. Raja dulu orang Allah, mereka cara Allah, padahal anak kita ini cek sampai Allah. Artinya unsurnya banyak sekali ya. Nah, dalam hidup kita itu sering ya alamuna ghairum nahaya di dunia, selalu ngambil ukuran dohir terus. Nah, baru manil akhirat itu ukuran yang menuju akhirat kita lali. Misalnya ukuran yang menuju akhirat kan karuan kabeh unsur krono Allah kan lali gitu. Isen kan, kita gak keren, gak intelek kabeh Allah kan gak keren. Padahal unsur barang lahir malah bodoh ini mau misalnya sampean unsur rasa dulu karena peteng kan bodoh misalnya padang sampean pijak apa berarti kan unsur orang rasa dulu mari peteng misalnya padang gue pijak rasa dulu berarti syaratnya dulu iso dulu iso melek padang ijek dulu malih melek padang tapi gue rantar lintas nih pikiran rasa dulu sampean pas ngamun ini suasana padang cawe itu liwat wahyu. Wih, saya dulu kancam pinggir itu saat detik itu juga. Artinya kan dia padang, dia meripat, melek, tapi itu dulu. Karena nggak mungkin dalam satu pikiran dua objek. Itu artinya betapa faktor Allah ini penting sekali. Paham ya? Tapi kita itu tauhid kita rusaknya karena Rabtul Adat Al-Adi. Menurut Imam Sanusi itu bahwa kita ini dibodohkan oleh adat. Ini sama Imam Sanusi nyampaikan. Kalau kertas kamu bakar, ini mesti kita akan bilang karena api maka membakar kertas ini. Sehingga kita menunjukkan api ini segala-galanya. Kita lupa bahwa mana itu setiap saat bisa datang. Misalnya gini, kita baru ngomong pas kita nyalakan ternyata orang angin, kita ngomong hujan salju kan langsung iso bakar. Berarti betapa api ini bisa dilawan oleh hujan salju atau oleh angin. Nah, kalau hujan dan angin yang bisa melawan api, kenapa kita tidak masih berkeyakinan Allah bisa melawan api? Itu menusuk saking bodoh, zaman itu diterang no. Api tidak bisa bakar kertas, kalau saat kamu bakar datang salju atau datang angin. Podo-podo makhluk ku iman itu. Tapi kue orang iso iman, api itu tidak bisa bakar saat dikesan orang bakar loh. Allah angin itu jadi menang lagi, lawannya lebih nyaman tak? Itu artinya dalam semenuti betapa kita ini mau jadi ceria. Segiailah loh, waktu itu. Nah itu.
Gue tau ke kelas tinggi, tapi rasa kelas tinggi malah rusak. Gue kadang kelas tinggi jadi rezeki lo kayak susi ninja itu. Justru karena orang itu mana jadi rezekinya lo ngake. Dan itu kita tidak bisa ngelawan rezeki, kan sensitif. Contohnya ini, kasus si Romanto, ngomong sesuai sunnah Rasul. Artinya nak sholat dengan juga, tanda itu apa? Justru gak sesuai sunnah Rasul. Akhirnya orang butuh ketemu model kan? Dengan tuan ada tanggung tikus, cara jenengan nganggo jubah itu sunnah Rasul apa ada dulu ngarap cangkemmu ya. Moga darani sunnah Rasul sarung atas apa aja. Darani sunnah Rasul tenan nganggo jubah. Repot kan. Ngomentari gak jubah sunnah Arab, sunnah Rasul. Wong Arab nak kalau jubah nih pakai nada. Repot kan itu ilmiah repot loh. Ini sih nak ilmu pengerang nanti mati nih. Paham gitu, jadi alam gue kira menal hayat itu ya. Jadi senengannya manusia itu nganggu ukuran dohir itu hayat itu ya. Paham, ya ini termasuk mati, yang ada teman merantau. Jadi ibu Mas Ahmad misalnya mati itu cara orang mohon Allah nak narifi mati orang mati ya intiqalul jasad, intiqalul roh bidai roh sampai alam fana ke alam bakok. Jadi intiqal tidak pernah mati. Lalu misalnya saat ini juga si amati kan langsung menghadapi alam lain. Bahkan pun mereka sudah berbayang mati. Tapi orang paling kafir, aku bisa bayang dari ada menjadi tidak ada. Roh, mungkin sakit. Cuman bisa bayang mati. Masa aku tahu berperilaku menyenangi itu hilang menaik peredaran. Terus bayangan sampai itu akan ada terus sambungan dari hidup. Nah itu berarti mengerumuskan tidak ada mati itu lebih mudah sebetulnya. Bang, ya, nonton Dawa Inama Kulik Tulil Abad. Sekali kita diciptakan, artinya untuk selamanya. Nyatanya gak iso Mas Manto, sampai bayangnya tidak ada masa depan ini, sampai iso bayangnya ujuk-ujuk jenenge Mustafa, hilang peredaran. Tetap bayangnya, buat disiksa, bahkan orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi itu diruangi perang agama, kan terbayangnya hidup kemudian ya. Cuma cara versinya beda itu, orang Kristen meyakini pertolongan Isa Al-Masih, ditebus macam-macam. Makanya walat aku 5 yuktalu fisabilillah ampat. Jangan katakan wong sing mati fisabilillah itu ampat. Nah bal ahya'un walakil atasurun. Mereka hidup tapi kowe ora. Lah hakikate niku sing cara Allah. Nah wong sing mati ora mati saya hakikate mboten mati, cuma ora terhormat. Jadi bedanya nak mati saya itu arwahku. Utahe pira-pira ruhe suhada fi khawasi lituyure. Ing dalam pira-pira telai manuk. Khudrin kan ijo-ijo. Tasrahu kang istirahat apa arwah fil jannati ing dalam swarga hafisan ya hadisin bidan wala kilata surun tapi ora ro sira kabeh wala nat lan aku nyentine bakal nguji ingsun bengi sira kabeh bisa ini melawan sidik minal khofi sang rasa wedi kowe mesti tak uji sedikit rasa takut waju ilan nesu panak silan kurang dalam amal sing pira-pira dosa pira-pira dunya wal anfus lan pira-pira jiwa wa samarat an pira-pira buah wa basyiri sabirin wa basyir lan nyenengno sira kabeh sabirin ing pira-pira wong sing sabar. Jadi dalam kehidupan ini mesti gue tak coba sedikit ngerasakno wedi, ngerasakno lesu, ngerasakno dunia kurang, lan jiwa kurang, bikotli lan dipateni kok pas perang wal mati lan mati wal amrod. Kadang wong mesti ngalami masa-masa sabar. Mane wong kudu midolak wong sepuh. Jadi kuwi salim-alime wong nom ora oleh mimpin teman-teman. Kok sak kula ngoten niku ora oleh mimpin teman-teman. Piye wae cara mangan kuwi arung akeh. Dan wong kiye wis sepuh misale sak badhe nyati sak bangun ngalami sakit. Kalau bojo mati wis tau, wong kok mati malah entek. Kita kan rong mati ngalami agak-agak. Mbak Mas Pur ngalami pinten? Enggak. Nggih. Nah wong tuwa ampun kathah. Wong tuwa jelas isilang kabeh, mbah ilang kabeh. Bojo kadang wis ganti. Anak kadang isilang loro. Iya, tak sampai-sampai kita lagi kehilangan wong piro. Ini bener sakit sama diri, nak kaitannya ketokohan kudu wong sepuh. Nak ngalim sakit, dalam ngalim sakit, tapi nak ketokohan bener sakit. Tokoh butuh proses panjang, jadi ngalami kabeh nama. Buat tamarat an biro-biro buah, wabas siri sogirin, nanya nangau siro kabeh sogirin, yang biro-biro sing sabar. Aladina rupani wa akaidah sobat menalikani makanan yang aladina apa musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna satuna wa lillahi kaguman wa milkan apa nek kepemilikan wa bidan lan kawulane ya falu bina masa wa inna ilaihi raji'un bil akhirah fa ijazina. Moga malas sapa wa ing kitab hadis. Iku ing hadis ana dawuh ngene manis terja ing dalem musibah ajaru. Sapa wong sing istirja ing dalem musibah ajaru mongko gaji iman sapa wa fiha. Wa akhlafalan ganti sapa wali ngatas man khairan luwih bagus.
Wafilan ing dalam hadis ana anak misbah Nabi saat temene lampune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tofi amati apa misbah pastar cak mung istirja sapa Nabi lampu mati Nabi dawuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un faqala Aisyah inna ma hadza misbah mau lampu kanjeng Nabi faqala mung dawuh sapa Nabi kullu masal mukmin fa musibah kabeh barang sing ngeleki wong mukmin fa musibah rawahu Abu Daud marasi ulai kalihim sholawatun utai wong sing sabar itu untuk sholawat maknanya sholawat itu maghfiratun min rabbi sangka pengirane ulai warahmatan rahmat ulai kami inna sofal marwata min syair lah ini kalau badai pamit kalau sesuk insya Allah berai masalah kalau sesuk itu mas bro kalau badai manggi kisah sebenarnya sesuk tapi mulai sesuk jelas berai kalau jadwalnya badai manggi kisah kalau itu susah mas bro jadi kalau itu sepanjang istihad menyerukan ini mumpung ada Kak Ahmadun, Kak Romanto, Kak Mustafa berarti kayak khusus kiri tenan posisinya dikai tenan kiri suka ketunyan tenan tengah-tengah wanget tidak suka kiri kiai paling topo cek kiai sahel cek badim jati bandai gelam kiai sobo cek kiai memang tak takoki mesti ra iso jawab bulan ada tanglet bangun sinten mon kiai paling alim sumber langit temen takoki ra iso jawab mbak kiai ape melarat ku sugih nah melarat dari dadi kiai ora sukses nak sugih mesti darani kedunya sedengan ora ono ukurane kadang kiai nakal jawab no pangeran ra iso jadi kadang dikai sugih karena Dawud Sulaiman dan dikai kiri karena Bayu artinya ra iso wong sitok terus kombinasi lalu apa tuh? Sama istihad mesti deh. Kalau menyangkut pilkada mesti deh. Nak kiai udah terlibat belas zaman tim sukses. Masih jadi bupati sopo ya di wong tenang. Kamu nak terlibat tim sukses, ya kau tahu tenang. Sampai biasa elek-elek Ahmad dulu kepengen Bantul lebih baik. Di antara Bantul lebih baik mesti butuh karena prostitusi, karena perjudian, karena dan itu yang beri otoritas bupati. Tetap ada beda nih saat kita berproses ikut dadek no, minimal bisa kandang artinya dua potensi paling enggak dua potensi untuk ikut dadek Bantul skala Bantul tapi nak ikut tim sukses ya kena tenang ya kedudukan tenang ya ngawur tenang tapi nak orang ya banyak dua efek gak di kesempatan sama paruh dari muka dalam konteks Bantul sama tak BTS sih gue gelem ngancani BTS, tidak belum ngancani rondo tangga. Dia nanti kesempatan marah nak ibu kata kan menjadi putih tenan. Tapi kancaran juga coba jadi repot. Terus pangeran bukti kersane berarti. Bu kiai sudah lagi terus jawab namun nunggu panjang sunat tua. Yo sama jaga. Kue di tonggo ayu jalan rondo. Lalu tiga coba kan gak marah. Sudah tahu sudah tahu tenan. Sudah tahu nama tenan. Barang pertama orang yang ngapal terang di super digendak di sini, masya Allah di belakang kami sudah. Padahal isomai dari Allah atau usul di sini berkorban kepedulian ke kita, sehingga kiai tidak ada simpati. Orang tuh ngamal belas, matur nuwun semua ayu, betul tiga coba. Tapi gara-gara punya maju orang ngamal belas, gara-gara gak ngamal belas atau sudah kebas itu gak ngahirkan simpati. Saya simpati juga ya. Tidak ini kalau urut-urutannya masalah. Jadi soalnya sebagian kesalahan masyarakat, soalnya kesalahan Mustafa, salah sampean, salah kita kabeh. Masalah jelas ekonomi, kira atau sudah kok kiai gak simpati belas, anaknya ngamuk berfatwa, gak tuh sudah kok belas. Ajar padahal kiai ini ngerti, mau sudah kok roh gak kuat. Kiai ini nafsunya gede. Lega ini kalau sama munafik dari mulut, jadi tidak sedok ngono ruwet, istihad sedok ngono ruwet. Mulane wis banyak mudah sakit ilmu nih, semuanya itu bener. Kiai bersiswa mencerita bahwa fiktif, berarti masuk akal. Karena jadi kiai bingung gitu. Jadi itu nggak contoh paling nyata dari kiai. Ono rondo ayu konsultasi sampai ya. Mesti bingung sampai. Buat layani kecoba tenang, mengko yang mana pas-pasan aja. Orang kok layani, malah konsultasi kiri aku ya Evan. Jadi akhirnya apa? Jadi, contoh paling gampang kayak tragedi Gusmi. Sebagian orang iman kayak ngono, padahal roh Gusmi ini tempat-tempat nakal. Tapi sebagian sing khusnudon ini macam ngoten piye kena dari BTS nak kira atau tekan kota baru, ini Sarkem pasar kembang. Kan gak mungkin ngandani tamu teko. Tapi kita teko ya bertaruh reputasi tenan. Menyangkut dunia ngoten, kue di umat suge, itu mak tenan, orang suge.
Itu di umat kiri ora kana resikane istibat memperbudak. Mati di umat kiri, jadi pro wong kiri, jadi apa? Gara-gara di umat kiri malah istibat, main kongkon, main suruh, main ngatur jadwal itu terus ada istibat ngatur-ngatur wong saya enakmu. Makanya ini pengalaman Mas Bro, jadi berbagai tragedi itu kuat ulama tak tahu kira nasi saja, bobi kersane Allah menjadi ngotot. Mulane pangeran bos budi kersane. Contoh paling gampang Islam tengah Amerika, tengah Kanada, tengah Australia. Wong Islam soleh rawani spekulasi dakwah Australia. Orang Australia ayo wong barat itu mesti do katokan cekak. Jadi bayangno ora iso nembus. Mesti kecoba. Akhirnya sing go Islam ning kono wong sekuler, orang yang melihat itu tidak masalah. Akhirnya Islam ngono ning Eropa malah liwat wong sekuler. Di pangeran kersane ngono. Tapi Islam ora iso ditulambungi wong sekuler cara berpikir materialistis. Panjen kersane pangeran ngono. Wis do ngono sepundi. Saiki Islam ono ning pasar gara-gara ono santri gak ngalim, kok ngalim mesti mulang pondok kaya kulo. Islam ono ning pasar gara-gara ono santri apa tinggal akhirnya dagangan ning pasar kan. Akhirnya Islam kok pasar-pasar kok ndi-ndi. Wis kok ngono wis kan. Wis siru, wis ra iso nalar ra iso. Akhirnya Islam ning Amerika, ning Kanada, ning Israel. Tapi orang sekuler gak bisa jadi tulang Islam karena cara berpikir materialistik. Mulane kula nate takoki kalau nanti debat kusir di santri, mangkola la ilaha illallah dakhala al-jannah. Misalnya ngucap tok ratu ati masuk dakhala al-jannah. Santri itu meyakini cara berpikir pokoknya ukuran hati. Jadi sementing kalau la ilaha illallah maknanya mukhlishan kok hati ini la ilaha illallah. Tak takok ini, gue nak dolanan di timur-timur. Rom Allah umat Islam ini ada keberanian ada. Kota itu penting, sama nasi neng kota, neng daerah Kristen di Australia, di Amerika, atau neng timur-timur, atau neng NTT. Sono wong wani azan. Itu butuh keberanian. Bagaimanapun kita nyaman di Jogja di kota, cek kurung azan, kurung wong wiridan. Hanya keberanian kota, keberanian melafalkan itu satu keberanian luar biasa, punya efek yang luar biasa. Sampai saya ingin memantau kendulan NTT. Bingung, yuk darul kufan, kurung wong azan. Itu aku ngomong mari la ilaha illallah. Penting tenan kan bagi sampean. Lah ngomong kok la ilaha illallah nggak bagi desa di sementing ngati wong tapi kabeh rawani kola, ora wani jer. Repot to sampean. Iku sirine Nabi kenapa dawuh teman kola la ilaha. Jadi tidak sekedar keyakinan, keberanian itu juga harus ada. Lalu sampean kudu syukur mbek Muhammadiyah, mbek NU sing kota-kota. Keberanian mereka bikin jamaah, bikin masjid, azan terbuka. Ini menjadikan komunitas lainnya berani. Kalau kabel tidak berani melahirkan masjid jamaah, ini susahnya kan. Sampai wani ini satu komunitas, semua mulai rawani, azan rawani, jamaah rawani. Meskipun mereka Islam semua, betul mantun. Nah itu sini nih aku fasda dimatuk maru. Tetap sebagian amruh kudu fasda, kudu harus ditampakkan. Tidak bisa kita hanya ngukur hati gitu, karena kalau sudah publik, sudah repot itu. Misalnya kan jajal adulan yang NTT, itu sampai kerja dulu nih gue ngomong, suami nilai itu aja merah kan, mana kode Islam kan? Lo kayak ini ngonten. Amulah nih, nak sampai moco persisi hadis itu mesti bener gue loh. Mereka hadis itu persisnya gini bener. Nabi kan bilang, mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Itu nak sampai mau tentang Bukhari tentang Muslim. Itu dibarengno hadis tentang Abi Thalib. Jadi Abu Thalib lama hadarul maut itu kan karo kanjeng Nabi ya ami kul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah. He pamanku sampean muni la ilaha illallah. Satu kalimat sing mengke kula saged bersaksi ning ngarepe Allah, ning kersane Allah. Itu artinya apa? Abu Thalib itu kabeh ulama itu kata-kata ijma dia itu mati dalam keadaan iman. Artinya meyakini Nabi itu Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi dia tidak punya keberanian tidak punya keberanian melafalkan. Dan itu punya efek luar biasa. Akhirnya Abu Jahal bilang kafir karena orang yang dihormati toh berakhir nggak mau melafalkan la ilaha illallah. Jadi keberanian melafalkan ini satu iman tersendiri. Paham Mustafa ya hari ini. Jadi tidak sekedar hati. Mulai istilah Nabi ya ami kul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah. Jadi kan muni ya. Kalau mungkin saya ini nanti rasa itu disukses. Jadi mau Abu Thalib itu tawaf, itu lebih aman. Nanti ini rata-rata ulama meyakini Abu Thalib itu iman. Mungkin oleh ngomongin Nabi kalau mau iman lah, aku tiru angin bela Nabi nggak dimana. Bang Mas berarti keberanian melafatkan.
Itu penting, keberanian melafalkan itu penting. Jadi tidak sekedar iman. Karena kalau kaitannya dengan orang lain, kayak Abi Thalib, Nabi, sing nyeksa ini pun repot. Tentang Muslim bisa tuh, jadi kok ganti tulis sebagai bocah-bocah. Jadi mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini nak cara keyakinan kula, memang tidak hanya hati, tapi wonten keberanian pola. Karena pola itu punya efek luar biasa. Yo contoh gampang, bagaimanapun sampai lumut teng Jawa, saantero Jawa nyaman, mereka kan kok ning ndi yo ana azan, ning ndi ana komat. Umpama dipari lho. Azan rawani. Komat rawani. Oh, tengah kabeh. Terus sing sampean golek iki ngene tok. Mangkola lelo dakhalal jannah itu termasuk wonten riwayat. Jadi mangkola lelo dijejero hadis peristiwa Abi Thalib. Ini saat Abi Thalib berdeka bundut itu Nabi ngendikan ya ami qul la ilaha illallah kalimatul asyhadu laka biha indakum. Kami dari kudono kaulu, kudono pengucapan. Mereka sing kaitane mbek umiyo. Dan pengucapan ini efeknya luar biasa. Sampai gara-gara di kota ada keberanian jamaah, Pak Harto ada keberanian bikin masjid Pancasila. Mobil ini ada keberanian fisik itu penting. Karena fisik ini akan mengantar ke gerakan moral. Kalau sudah ada fisik itu banyak repot. Tadinya kan, orang Ka'bah sing fisik, ini ya susah orang Islam. Meskipun fisik itu tidak segalanya. Jadi mulai ulama nanti takoi al-iman wabuk zaman rian, zaman Imam Ghazali, Imam Syafi'i, al-iman wabuk kaulun, wabfi'ilun, wa amalun fi jawabnya telu kaulun, wabfi'ilun, wa amalun. Karena keberanian kaulun itu penting. Wabfi'ilun jelas ya, perilaku kita kayak sholat, kayak apa. Paham ya kabupaten, jadi bukan sakit, kita ngandalo, sementing hatiku ikhlas. Ikhlas ada sih ikhlas, sementing aku lalu kok santri. Sampai kira nih, aku ratu zakat, ratu sodako, sebenarnya ikhlas. Ikhlas itu anak jam malah sampai yang kayak di 10.000, terus di ikhlas nodi 10.000. Orang harus tiga investasi apa nih? Jadi tarif ikhlas kan ikhlasul amal lillah. Jadi orang amali lagi bu ikhlas no. Di zaman di bang masjid 100.000, ikhlas no bener. Orang amali ikhlas no po. Ikhlas ya wan. Lah itu mau bisa. Jadi nanti tinggal ikhlas itu sesat. Itu uang amal pamer, sampai malah mengikhlas apa ya? Oh tadi ikhlas kan ikhlasul amal, tidak ada apa le. Orang amal itu ikhlas. Benar walau pemerhatian beda minasufal merwatai.